Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021. Jadi sekarang masih jam 12.30 waktu Indonesia bagian Barat, waktu sesi 1 break ya. Seperti biasanya, totalnya saya akan membahas 16 saham ya untuk analisa saham harian. Ini bagian pertama. Nanti jangan lupa cek atau nonton juga yang bagian kedua ya, linknya dari video deskripsi di bawah ini ya untuk yang bagian kedua. Jadi saya mulai langsung. Bagian pertama ada 8 saham. Saya mulai langsung dengan BBCA. Jadi BBCA hari ini adalah harinya stock split ya. Jadi kemarin kumd-nya, jadi kalau yang tiba-tiba sahamnya kok turun dalam ya jangan kaget karena dia di stock split ya. Jadi misalnya Anda sebelumnya punya 10 lot di BBCA, nah sekarang harganya memang turun seperlimanya, tapi Anda lotnya lebih banyak 5 kali ya. Jadi sama saja dengan uang satu lembar uang 5 ribuan ditukar uang 5 lembaran 1.000 rupiahan ya. Jadi nilainya sama. Dia sempat euforia ya. Mungkin ada yang salah persepsi sebelumnya kalau setelah stock split bakalan naik tinggi ya. Orang-orang pada beli atau gimana. Dia kalau kita lihat di sini ini terjadi spike ya di sini ya. Yang sebelumnya analisanya jauh banget ya. Kalau di atas ini garis-garis saya di atas semua ya. Ini sebelum stock split, jadi ini saya hapus semuanya coret-coretan saya mulai dengan yang baru ya, karena harganya sudah diupdate stock split di sini. Jadi kita mulai lagi dengan yang di bawah ini. Jadi kalau kita perhatikan ya, sebelumnya ini kalau untuk BBCA ya, ini kan sebelumnya dia di swing low di sini, kemudian ini swing high-nya. Saya coba tarik garis Fibonacci retracement-nya ya di sini ya. Nah, setelah saya tarik di sini saya paskan dulu pakai magnet. Bentar ya. Jadi dari swing low ke swing high-nya sebentar. Ini agak. Nah, ini swing high-nya di area sekitar 7.385 ya. Saya bikin 7.385 sebentar. 7.385 ya, kurang lebih ya. Jadi ini rasionya sebelum dia stock split. Di sini saya low-nya pakai acuan 5393 ya. Saya bulatkan ke 5.000. Sebentar, ini berapa ya? 5 low-nya 5393 ya. Saya bulatkan ke 5.400 saja supaya lebih gampang ya. Jadi dia kan sudah berhasil breakout ke atas ya, 7385 ya. Jadi kalau saya tarik garis Fibonacci extensionnya di sini ya, untuk ke atasnya, ya ini target berikutnya Fibonacci extension 127,2% sudah terlampaui ya hari ini ya, ekor panjang ke atas. Kemudian target berikutnya di 8.600-an kurang lebih, itu Fibonacci extension 161,8%. Jadi yang sudah punya bagaimana Pak Sunar? Yang sudah punya ya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya ya. Sebentar saya gambarkan dulu untuk BBCA ya. Jadi yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya di 7375 ya. Saya bulatkan 7375 karena fraksinya 7375 ya, fraksi yang sekarang ya, karena habis 7400 kan di bawahnya 7375. Jadi pasang trailing stopnya di 7375 ya kalau yang sudah punya. Kalau mau pasang sebentar, ini garisnya tergeser lagi ya, 7375 itu trailing stopnya. Kemudian maksimum ya kalau masih mau hold ya kurang lebih sekitar area ini ya. Ini titik sebelumnya dia di sekitar 7164. Jadi saya gambarkan 71, bentar ya, 7175 aja ya. Ini yang baru 7375 dan 7175 itu pasang trailing stopnya dan stop lossnya bagi sudah punya ya. Sebenarnya uptrendnya masih cukup bagus ya seperti itu ya, tapi kita juga harus waspada ya. Dalam arti seperti ini ya, ini sebelumnya kan dia sideways ya kan, kemudian dia naik tinggi kan menjelang stock split ya seperti itu ya. Jadi bisa saja ya, saya nggak mendoakan turun nggak ya, bisa saja dia kalau dia turun di banyak 7375 apalagi di banyak 7175 ya, ada kemungkinan dia bisa balik lagi ke area sideways-nya ya, bisa saja. Tetapi ya kemungkinan sih agak kecil ya kalau dia balik lagi ke bawahnya 6.000 ini ya, 600 ya, karena sebentar lagi kan laporan keuangan kuartal 3 ya. Jadi biasanya
untuk BBCA laporan keuangan kuartal 3 dia masih cukup bagus harusnya ya, karena banknya selama ini performanya bagus. Jadi kalau mau buy on weakness, saran saya sih kalau misalnya mau buy on weakness, tunggu aja di area sekitar 7.000-an ya. Artinya kalau dia turun di banyak 7.000 ya, kita belinya ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 7.000 barusan kita beli ya. Jadi kalau dia belum berhasil naik ke atas 7.000 kita jangan beli ya. Nah, ini saya kasih garis saja 7.000 ya. Memang di Fibonacci retracement 23,6%-nya di 6.900. Tapi saya pakai acuan 7.000 ini untuk buy on weakness kalau yang mau buy ya. Jadi kalau dia turun koreksi di bawah 7.000, tunggu kalau berhasil rebound atau mantul ke atas 7.000, buy, naik ke atas 7175 tambah lagi, naik ke atas 7375 boleh tambah lagi ya. Dan seterusnya. Nah, ini kan target berikutnya sekitar 7.900-an ya. Jadi saya gambarkan kalau setelah 7375, nah ini gimana Pak Suntar, pilih yang mana? Ini saya coba lihat di hourly-nya ya. Jadi kalau di sini kalau yang mau buy high sell higher, kita lihat 7575 acuannya ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 7575 ya, yang mau buy up atau average up di BBCA ya silakan. Kalau antara 7575 sampai 7.900-an ya kurang lebih ya ini ya. Mungkin setiap kelipatan 100 rupiah aja ya kalau mau tambah lagi ya. Jadi 7675 kemudian dan seterusnya ya, seperti itu ya. 7775 ya seperti itu. Kelipatan 100 itu kalau yang mau average up ya. Tapi tunggu kalau dia berhasil naik ke atas, atau yang berani buy high sell higher ya, naik ke atas 7575 buy, naik ke atas 7675 tambah lagi dan seterusnya. Kalau mau buy sekarang boleh-boleh saja, tapi buy-nya bertahap aja, jangan terlalu banyak ya. Karena bisa saja ini kenaikannya karena euforia akan stock split ya. Dia naik, jadi pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 7375 dan 7175. Kalau buy on weakness ya tunggu aja di 7.000 ya. Kurang lebih seperti itu untuk BBCA. Intinya jangan terlalu agresif, tapi jangan terlalu takut juga ya. Uptrendnya masih cukup bagus, ekor panjang ke atas ini hari ini cukup wajar lah seperti itu ya. Mungkin orang-orang yang euforia diangkat naik, dikirain bisa arah seperti itu ya. Padahal ini kan euforia setelah stock split ya seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan aja masih cukup lancar bisa ke 8.000 ke atas ya. Memang untuk target BBCA ini 8.000 ke atas masih bisa cukup bagus ya seperti itu ya. Masih bisa untuk sampai awal tahun depan masih bisa ya, masih ada harapan. Kurang lebih cukup. Berikutnya BBRI. Nah, BBRI ini target price 4280 sudah tercapai ya. Jadi yang rajin nonton mengikuti saya dari awal ya. Nah, sebelumnya ya. Setelah right issue kan saya sudah sebutkan dia mulai diangkat naik masih bagus, masih ada peluang ke 4280. Nah, ini target price 4280 sudah tercapai. Yang sudah kena trailing stop atau sudah take profit ya silakan tunggu buy on weakness-nya di area sekitar yang sudah saya kotain ya, sekitar 4.000-an, 4.050-an ya. Jadi kalau dia koreksi di bawah 4.050, kalau dia berhasil naik ke atas 4.050, buy, naik ke atas 4.110 tambah lagi, naik ke atas 4.190 tambah lagi dan seterusnya. Buy-nya bertahap aja untuk BBRI ya, jangan terlalu agresif. Yang penting nyantai aja ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 4.360, bagi yang mau tambah lagi atau buy high sell higher ya silakan. Naik ke atas 4.460 tambah lagi, naik ke atas 4.540, target berikutnya di 4.660, 4.780 dan targetnya di atas ini ya. Kurang lebih kalau di high-nya di sini ini kurang lebih sekitar area 4.825 ya. Di pucuknya sebelumnya ya. Sebelum dia stock split ya. Jadi ini arahnya masih uptrend naik ke atas ya. Jadi kita jangan terlalu takut tapi jangan terlalu serakah ya kalau mau buy ya. Buy-nya bertahap aja. Kalau takut buy sekarang ya buy on weakness saja sekitar 4.000 sampai 4.050 lah kurang lebih ya. Kalau dia koreksi belinya kalau tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ya. Kalau dia belum berhasil rebound ya jangan buy dulu ya. Jadi nyantai aja, jangan terlalu agresif ya. Kurang lebih cukup lah untuk BBRI ya. Seperti itu. Berikutnya untuk BBRI ya. Jadi dia mulai naik ke atas, naiknya lumayan tinggi ya trennya ya. Dia target 6575 sudah tercapai. Berikutnya di 6750. Jadi ini garis-garisnya sudah saya berikan lama ya. Jadi yang barusan nonton jangan salah paham. Sudah naik tinggi kok dibahas, enggak ya. Ini saya sudah sering bahas BBNI dan juga di analisa saham mingguan, di analisa saham harian ya. Jadi target berikutnya di 6750. Kalau dia berhasil breakout ke atas 6750, ini masih memungkinkan target berikutnya di area sekitar 7.750-an kurang lebih ya. Kalau saya gambarkan di puncaknya di sini ya, sebelum dia jatuh ya, itu 7950. Jadi kalau dia breakout ke atas 6750, kalau mau tambah lagi boleh ya. Tambahnya setiap kelipatan 100 rupiah aja ya. Jadi 6850 tambah lagi, 6950 tambah lagi dan seterusnya. Sampai dengan awal tahun depan harusnya dia masih cukup bagus. Dengan catatan ya, dengan catatan
laporan keuangan kuartal 3 dia nggak ada sesuatu yang jelek atau buruk ya. Ada kemungkinan dia bisa rally sampai 7950 ke atas ya. Itu untuk BBNI ya, kurang lebih cukup lah pembahasannya ya. Kemudian berikutnya untuk ASII. Ini ASII sudah saya sebutkan target price-nya 6100 sudah tercapai ya. Jadi kalau saya gambarkan weekly-nya, ini sudah saya bahas di analisa saham investasi ya. Jadi kalau Anda ke youtube.com, kemudian garis miring, maaf, garis miring saham profit ya, itu di bagian yang playlist yang keempat, itu ada analisa saham investasi untuk tahun 2022 ya. Jadi Anda silakan nonton, itu di sana saya sudah bahas juga, ini target 6250 sudah hampir tercapai ya. Berikutnya kalau tercapai adalah targetnya di 6925 dan 7250. Uptrendnya di sini masih cukup bagus ya untuk ASI ya. Jadi jangan takut ketinggalan atau ketinggian ya. Santai aja. Kalau dari daily-nya di sini kalau mau tambah lagi buy up ya, itu saya sudah sebutkan, naik ke atas 6100 buy, naik ke atas 6250 tambah lagi ya. Target berikutnya di 6600 dan 6925. Kalau mau tambah lagi antara 6100 sampai 6250 ya. Mungkin di tengah-tengahnya kalau mau tambah ya di 6150 ya. Kalau dia naik lagi ke atas 6150 tambah lagi ya. Naik ke atas 6250 tambah lagi dan seterusnya. Setiap kelipatan 100 rupiah atau 50 rupiah aja ya kalau mau tambah di ASI. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau misalnya takut ketinggian ya tunggu aja buy on weakness di area sekitar 5600 sampai dengan 5675. Jadi kalau dia koreksi di dekat dengan 5675 buy ya seperti itu ya. Tapi kalau uptrend-nya masih cukup bagus, kalau buy on weakness nggak dikasih ya buy high sell higher ya. Jadi naik ke atas 6150 bolehlah buy ya. Tapi buy-nya kalau takut ya sedikit aja, naik ke atas 6250 tambah lagi dan seterusnya. Target price-nya di 6600 dan 925. Jadi uptrend-nya masih cukup bagus. Jangan terlalu takut ketinggian ya, santai aja. Yang penting tetap sabar, fokus dan disiplin ya. Itu kata kuncinya ya. Oke, berikutnya untuk MLPL. Nah, MLPL ini memang dia di dekat area support yang buy on weakness yang sudah pernah saya sebutkan. Tapi di sini saya sebutkan ada kotaknya di sini ya. Itu tunggu kalau dia berhasil naik ke atasnya ini ya. 406. Kalau kita perhatikan high-nya hari ini di 406 ya, tapi dia belum berhasil naik ke atasnya. Jadi masih belum buy ya. Walaupun di sini kita lihat volumenya naik, tapi ketika dia volumenya naik, harganya kan turun ya. Jadi harganya bukan dalam proses naik ya. Jadi ini bisa saja technical rebound bisa saja ya. Jadi kalau mau amannya, kalau mau buy on weakness ya tunggu kalau naik ke atas 406 beli ya. Belinya jangan terlalu banyak ya, bertahap aja karena dia masih testing support area ya. Jadi naik ke atas 430 tambah lagi, naik ke atas 450 tambah lagi ya. Dan seterusnya. Jadi garis-garis ini untuk acuan untuk average up ya. Kalau dia berhasil naik ke atas, target price-nya di sekitar area 520 dan 600-an ya. 600 sampai 605 ini garis saya ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau mau buy on weakness di MLPL, saya rasa sih tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 406 ya. Kalau mulai buy ya. Kalau sekarang buy sih tanggung ya, karena terlalu dekat dengan supportnya 364 ya, seperti itu ya. Atau kalaupun sudah buy, jangan lupa pasang stop loss-nya di 364. Jadi kalau dia turun di banyak 364, lebih baik sih jual dulu. Karena ada kecenderungan lanjut turun. Karena ini trennya jangka pendek ini masih strong downtrend ya. Walaupun candle-nya hijau hari ini ya, rebound ya. Tapi ini masih arahnya turun ke bawah. Ini testing area supportnya kurang lebih sekitar 390 sampai dengan 400-an ya, kurang lebih ya. Kurang lebih cukup lah ya untuk MLPL. Berikutnya BMRI. Nah ini 7100 sudah terkena ya targetnya ya. Jadi yang rajin nonton ya kan, mencatat dan buy ya, ini profitnya luar biasa ya. Saya sudah bahas dari awal ya, di analisa saham harian ada, di analisa saham mingguan juga ada ya. Jadi bukan karena sudah naik tinggi terus dibahas, enggak ya. Sebenarnya sih masih kemungkinan naik ke 7450 masih ada ya. Kalau yang misalnya mau buy on weakness itu tunggu aja di 6550 atau tunggu di area sekitar 6700 ya. Ini saya gambarkan. Jadi bentar ya, 6700 di sini ya. Nah, ini sekitar area ini ya, buy on weakness. Artinya kalau dia turun di bawahnya 6700, kita belinya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 6700 barusan buy ya. Itu yang bagi yang mau buy on weakness. Atau sekalian di 6550 ya di sini ya. Tapi kalau dia turun di bawahnya 6550, ya berikutnya tunggu di 6350 ya. Tapi kalau dia turun lagi di bawah 6350 ya menurut saya sih tunggunya di bawah sekali ya, 5900 ya. Karena sebelumnya kalau dia turun di bawah 6350 dia kecenderungan testing lagi area 5900. Tapi menurut saya sih ya,
selama kuartal 3 tahun 2021 laporan keuangannya tidak ada yang jelek atau buruk ya, harusnya dia masih bisa naik rally tembus ke atas 7450 masih memungkinkan. Kalau takut ketinggian, ya tunggu aja buy on weakness di 6700, 6550 atau 6350 ya, 3 area. Atau kalau mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Boleh saja asalkan pasang stop lossnya di 7000 dan 6850. Itu kalau mau buy sekarang ya. Nanti kalau naik lagi ke atas 7100 boleh tambah lagi. Berikutnya setiap kelipatan 50 aja ya, sebelum dia capai target berikutnya di 7450. Itu bagi yang berani buy high sell higher ya. Kalau nggak berani ya pilih sama yang lainnya atau tunggu koreksi atau belinya bertahap ya. Jadi kalau beli sekarang pasang stop lossnya di 7000. Kalau 7000 terlalu dekat ya, ini kan 7025 ya, pasang aja di 6850 stop lossnya ya kalau mau beli sekarang. Nanti kalau breakout ke atas 7100 tambah lagi, berikutnya targetnya di 7450. Jadi kalau mau tambah lagi setiap lipatan 50 aja ditambah ya, 7150 tambah lagi 7200 tambah lagi dan seterusnya ya. Itu kurang lebih untuk BMRI. Berikutnya untuk MDKA ya. Jadi MDKA di sini kan dia sedang testing area ini ya, kita 3100 sampai 3200. Itu memang resisten terdekatnya. Nah Pak Sunar, apakah buy untuk MDKA ya? Seperti ini ya. Menurut saya sih uptrendnya masih cukup bagus. Ini untuk yang belum punya, kalau buy on weakness saya sebutkan area 2750. Karena dia sudah breakout naik tinggi, kalau misalnya nggak dikasih ya, tunggu aja di area 2930. Ini buy on weakness di atasnya, ini sudah saya gambarkan kotaknya. Jadi kalau dia koreksi di bawah 2930, tunggu belinya, tunggu kalau dia naik ke atas 2930 buy. Naik lagi ke atas 3030 tambah lagi ya. Naik lagi ke atas 3100 tambah lagi dan seterusnya. Target price-nya di 3200 dan 3400. Itu kurang lebih untuk MDKA. Nah, di sini memang 3200 adalah area penting ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 3200, ada kemungkinan dia masih bisa naik lagi ya sampai 3600 mungkin ya. Jadi jangan terlalu takut-takut. Kalau misalnya takut ya belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya, santai aja sambil pasang trailing stop dan stop loss. Kalau naik lagi ditambah lagi ya, average up seperti itu ya. Jadi naik ke atas 3200 tambah lagi, naik ke atas 3300 tambah lagi dan seterusnya. Targetnya Fibonacci extension 117,2% di 3400 dan 3600 masih memungkinkan ya, itu untuk MDKA ya. Menurut saya sih ini potensialnya masih cukup bagus lah, tapi jangan terlalu agresif ya, santai aja. Buy on weakness di 2930 atau 2750. Kalau turun di bawah 2750, ini saran saya jangan tunggu lagi di bawah ya. Saya hapus saja ya. Kalau turun di bawah 2750, sementara sih hindari dulu, karena kita belum tahu ya, ada kemungkinan dia turun lagi ke 250, 2560 bisa. Tapi kan ini sebelumnya dia gagal tembus ke bawah ya. Jadi kalau gagal lagi kita mungkin tembusnya bisa lebih dalam lagi ya. Ya nggak pasti lah ya. Ini sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus. Dia berusaha untuk breakout di highest-nya di sini di area 3240 ya. Jadi masih memungkinkan naik. Kalau belum punya, kalau mau buy sekarang boleh saja, asalkan pasang stop loss-nya di 2930 dan 2800 lah maksimum ya. Kalau yang mau pasang stop loss-nya di sana, kalau beli sekarang memang agak jauh karena fluktuasinya dia lumayan tinggi ya. Seperti itu ya. Untuk MDKA belinya bertahap aja. Kurang lebih cukup ya untuk MDKA. Berikutnya untuk SMGR. Ya di sini kan dia mulai melambat naik ya sini ya. Sebenarnya kalau mau buy sekarang boleh-boleh saja. Tapi saya sudah sebutkan ini sebenarnya kalau kita ukur dari Fibonacci retracement dari arah sini ya, swing low-nya dan swing high-nya, dia Fibonacci retracement 61,8% itu di area 8575 dan sekarang harganya di bawahnya. Sebenarnya ini masih downtrend ya. Kalau menurut ilmu Fibonacci retracement, walaupun dia mulai naik ya di sini ya 2 hari ya. Tapi kalau kita perhatikan ya, kita sih jangan terlalu agresif dulu. Kalau dia belum berhasil naik ke atas 8575, dia masih resiko turun ke bawah. Nah, buktinya sebelumnya dia berusaha naik ke atas 8575, dia gagal kan, malah turun ke bawah lagi, testing area 7725 lagi. Jadi di sini kalau mau buy sih sebenarnya lebih baik tunggu kalau dia naik ke atas 8575 barusan buy. Tapi kalau yang mau spekulasi buy on weakness, mau buy sekarang silakan. Jangan lupa pasang stop loss-nya di 7800 dan 7725. Itu untuk SMGR ya. Ada kemungkinan rebound naik, ada ya. Seperti itu. Belinya jangan terlalu agresif ya, santai aja. Walaupun katanya harga semen mulai merambat naik ya, tapi saya belum tahu, belum cek ya. Katanya sih ada yang bilang di grup gitu ya, tapi saya belum cek apakah memang harga semennya naik. Sebenarnya kalau harga barang yang dia jual naik ya, seperti semennya, tapi belum tentu, bisa aja dia cost-nya dia naik juga ya, seperti itu ya.
bebannya itu naik ya. Jadi belum tentu dia kalau harganya naik pasti bakalan bagus laporan keuangan, belum tentu ya seperti itu ya. Jadi kita belinya santai aja, bertahap aja, nggak perlu terlalu agresif kok ya. Kalau seperti SFGR ini kalau bisa naik, dia naiknya lama ya, berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Kalau dia sudah mulai turun, kalau gagal ya seperti ini sebelumnya dia mulai turun ya, itu turunnya juga bisa dalam berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya. Ini sampai lama ya, dia turun dari 13.000 ya, ini pernah maksimum sebelumnya ya, sampai turun sampai sekarang sekitar 8250-an ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya, santai aja. Itu kurang lebih cukup untuk bagian pertama, ada 8 saham ya. Nanti bersambung di bagian kedua 8 saham yang lainnya. Seperti biasanya yang barusan join jangan lupa subscribe, kemudian bantu like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian ya seperti biasanya doa saya salam sehat selalu, damai dan sejahtera selalu ya. Jadi saya percaya berkatnya akan berlimpah-limpah ya seperti itu ya. Amin. Terima kasih banyak.